Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pecinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kembali kita akan membahas cara memaksimalkan pemupukan ya. Serta kita akan sedikit cara wiwil dan pemangkasannya ya sobat tani, serta menjawab salah satu sobat tani kita yang bertanya, Mas, kapan saatnya menyimpan bahan? Apakah setelah panen langsung dilakukan penyimpanan bahan kembali? Di sini akan kita bahas. Untuk videonya jangan di skip ya sobat tani, supaya tidak terjadi gagal paham. Oke sobat tani, kita akan spill dulu nih, spill tipis-tipis. Ini sambungan di bulan 10 ya sobat tani. Nah, ini tunas-tunas cacing ini kita bersihkan dulu ya sobat tani. Nah, ini tunas cacing semua kita bersihkan. Jadi tunas cacing itu yang menempel di sela-sela dompol, yang tumbuh di sela-sela dompolan ini namanya tunas cacing, bukan tunas tunggal atau tunas ranting produktif, bukan ya. Jadi walaupun sudah bunga atau mengeluarkan calon bunga, kita bersihkan. Nah, ini kan calon keluar bunga nih. Ini namanya pecah pori atau kumis kucing, belum hamil. Kalau yang seperti ini kita harus bersihkan. Nah, ini kan tunas cacing nih. Ciri-cirinya seperti ini, kita perdekat. Nah, ini tunas cacing ya, biasanya untuk ranting kecil daun lebar. Nah, ini kita hitung dompolannya dulu ya sobat tani. Ini penyambungan di bulan 10 kita cek ruasan dari titik ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, dan ini akan berpotensi keluar bunga susulan ya, calon bunga susulan nanti. Biasanya untuk yang melakukan penyambungan di bulan 10 tuh selalu 14 dompol ya, biasanya seperti itu. Dan perlu sobat tani ketahui, ini adalah klon tugusari yang mana tumbuh di ketinggian 700. Ini saya posisi sekarang mengambil video di MDPL 700 ya. Ini penyambungan di bulan 10. Kondisinya pecah pori. Sebentar lagi hamil. Mungkin sebulan lagi hamil, nanti di bulan 7 hamil. Dan akan mekar di bulan 8 awal. Untuk klon tugusari. Dan ini pemupukannya sebentar lagi ya, ketika hamil. Yang dibutuhkan adalah pupuk buah berimbang. Ada KCL plus NPK Ponska. Boleh yang subsidi, boleh yang non subsidi. Dan boleh juga menggunakan NPK Mutiara Grower sama KCL. Silahkan, tergantung pemilihan sobat tani. Dan untuk unsur N, nitrogen ya, seperti urea atau nitrea, jangan digunakan lagi, terkecuali di tempat sobat tani kurang subur, maka memakainya dosisnya untuk takaran 31 aja ya, sedikit saja. Untuk yang posisinya seperti ini kondisi bahan, jadi kita melakukan pemupukan itu, kembali saya ingatkan ya sobat tani, jangan menghitung bulan, lihatlah kondisi bahan yang akan kita pupukkan banyaknya seperti apa. Seperti itu sobat tani. Nah, jadi untuk pemaksimalan, kembali ya, sempat beribet pemaksimalan pemupukannya, silahkan cek ketika ada ranting yang sudah tidak produktif lagi atau tunas cacing seperti ini,
Nih boleh dibersihkan. Jadi tunas cacing bersih, ranting yang sakit bersih, ranting yang sudah tidak produktif itu bersih, dan tunas air pun bersih. Maka untuk pemupukan unsur hara akan fokus ke bahan untuk tahun 2026 dan ke buah yang ada sekarang. Oke sobat tani, mari kita amati dari agak sedikit kejauhan. Nah, kita akan mundur perlahan. Nah, seperti inilah penampakan keseluruhannya ya. Jadi pohon yang ini adalah pohon kopi lokal yang berumur 1,5 tahun ya. 1,5 tahun baru buah belajar, langsung dilakukan penyambungan samcuk. Ini namanya ya, samcuk adalah sambungan dari pucuknya langsung ya. Nah, ini kita kasih contoh. Nah, seperti lancuran yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika sobat tani ingin melakukan penyambungan lancuran yang seperti ini, jadi ini tidak perlu menunggu tunas lagi. Silahkan diukur aja sekitar 150 cm atau 160 termasuk ketinggian ya, terkecuali sejenis sambungan ciari itu yang karakternya turun ke bawah. 150 sedang ya, jadi langsung digunting dari pohonnya seperti ini. Nih yang masih belajar, yang masih pemula ya, langsung saja samcuk, sambungan pucuk. Bagi yang senior abaikan. Nah, ini hasilnya sambungan pucuk langsung ya. Nah, ketika saya menyarankan mari kita maksimalkan pohon kopi kita sebelum melakukan pemupukan. Jadi nah ini kan, ini setelah buahnya dipetik ya sobat tani, jadi ini akan dipangkas semua habis, yang tersisa hanya sambungan baru ini. Nah, maka dari itu cara pemaksimalannya dari sekarang. Jadi ini kan sudah tidak mungkin kita lanjutkan untuk tahun depan, jadi kita buang yang ini. Kebetulan saya tidak membawa alat ya. Nah, jadi ini kan sudah tidak kepakai lagi buat tahun depan, turunkan ya. Nah, ini juga bahan seperti ini, karena ini menempelnya di lancuran awal, kita lepas supaya tujuan pupuk yang kita taburkan sudah tidak kemana-mana lagi ya untuk unsur haranya. Jadi fokus ke pembuahan ini yang ada sekarang sama ke sambungan baru. Nah, indah ya sobat tani. Dan ini karena sambungan di bulan 10, maka akan terdeteksi over ya. Over gimana mas? Jadi buahnya itu akan full di tahun 2026 ini, nanti akan full. Nah, ini ciri-cirinya akan full. Jadi supaya tidak zong, nanti kita adakan penyambungan baru di bawah sini ya, 2 tingkat seperti di video yang kemarin. Bagi yang selalu stay tune mungkin paham ya dari awal. Jadi menggunakan sistem sambungan tingkat, ada 2. Nanti di bulan 10 sambungan baru lagi ya. Simpanlah tunas air. Ini bulan 5 akhir ya. Dari bulan 7. Jadi dari bulan 7 silahkan monggo kita ambil contoh ini ya. Nah, ini. Jadi bulan 7 ini jika ada tumbuh tunas air di bawah sini jangan dibuang. Tujuannya untuk melakukan penyambungan baru, untuk mendukung ketika yang buah yang di atas ini over ya. Nah, jadi sambungan baru ini tadi untuk mendukung pembuahan di tahun 2027, karena di 2026 yang atasnya over buahnya ya sobat tani. Seperti itulah cara menyetabilkan buah kopi per pohonnya. Oke sobat tani, bagi yang selalu stay tune, selalu menyimak dari awal video-video kopi, channel Kopi Jalan Express, mungkin sudah paham semua ya. Cara penyimpanan bahan, cara memahami titik tumbuh. Sekarang sudah saatnya untuk sobat tani kita semua belajar menyetabilkan buah ya.
Jadi jangan sampai ketika buah kopi kita di tahun sekarang lebat, untuk di tahun besok zong ya. Maka solusinya kita adakan sambungan tingkat. Ada 2 ya per pohonnya. Baik sobat tani, mungkin yang dari dulu selalu stay tune, selalu sering menyimak di channel Kopi Jalan Express ini, mungkin sudah banyak dan sudah paham dan sudah pada pintar ya cara melakukan penyambungan, cara melakukan penyimpanan bahan. Nah, sekarang kita gencarkan tentang cara menyetabilkan ya, menyetabilkan pembuahannya. Oke. Ketika yang atas over, maka nanti ya silahkan monggo diuji cobakan. Nanti di bulan 10 kita sambung ulang kembali. Nah, ini kita sambung dari sini, terjadi 2 tingkat. Nah, setelah nanti berhasil penyambungannya yang 2 tingkat, ketika dosis pemupukan dikasih 1 sendok, maka tingkatkan ya 2 sendok, karena untuk bahan sudah bertambah yang sambungan barunya. Seperti itu. Jika tadinya 2 sendok, maka kita tingkatkan 4 sendok ya. Untuk dosis ketika sudah sama-sama berbuah, seperti itu ya sobat tani. Ketika belum berbuah, maka dosis kita standarkan aja dulu untuk pemupukan. Nah, jadi seperti itu ya sobat tani, cara pemupukan menggunakan pupuk kimia itu kita tidak perlu berlebihan. Yang penting untuk kuncinya adalah konsisten ya. Konsisten dalam memberikan pemupukan serta tepat ya dalam memberikan pemupukannya. Ketika bahan sedang seperti ini, maka yang dibutuhkan oleh tanaman kita itu adalah pupuk pembuahan. Seperti itu sobat tani. Oke sobat tani, jadi silahkan monggo yang tadinya lancuran, jangan nunggu lama-lama, silahkan nyambung pucuk samcuk boleh. Kalau kita menunggu tunas, tumbuh tunas seperti ini prosesnya memakan waktu ya. Nah, ini contoh, ini belum disambung, sedangkan yang lainnya sudah tumbuh. Kita geser ke sini. Nah, ini ya, ini samcuk. Sambungan pucuk. Jadi kalau ditunggu keluar tunas, ini belum tumbuh ya, masih membutuhkan proses yang lumayan lama. Nah, ini juga samcuk nih, sambungan pucuk. Jadi ketika buah ini sudah tua, lancuran ini sudah, maksudnya sudah merah, dipetik dan dipangkas rantingnya semua, kita fokuskan ke bahan sambungan baru, samcuk ya. Nih, ini pun samcuk, sambungan pucuk langsung, bukan dari tunas. Yo, monggo dicobakan ya sobat tani. Nah, ketika untuk sobat tani punya lahan baru dan ditanam kopi lancuran, mau disambung dengan sistem sambungan payung, maka lakukanlah samcuk, sambungan pucuk dari sininya ya. Seperti itu, supaya kita mengejar waktu ya, cepat prosesnya daripada menunggu tunas air tumbuh. Oke, sembari kita menjawab salah satu sobat tani kemarin, ada yang bertanya, Mas, baiknya untuk tanam kopi sistem pagar itu seperti apa ya? Apakah dari biji langsung kita urus hingga seperti ini, atau dari biji kita sambung? Nah, jadi seperti ini ya jawabannya. Ketika benih yang kita pilih itu memang benihnya berkualitas lancurannya, maka boleh langsung kita semai biji, langsung tanam, tidak perlu disambung lagi ya, tidak perlu disambung lagi. Akan tetapi untuk yang benihnya ngasal, misalkan sejenis cabutan tuh dari hutan, banyak biasanya di sekeliling kita, ketika mau membuat sistem tanaman pagar, maka itu harus kita lakukan penyambungan. Dikarenakan benih yang kita semai atau yang kita ambil
kurang berkualitas seperti ini contohnya. Ini kan dompolannya kecil-kecil dan untuk buahnya pun kecil-kecil dan jarang juga dompolannya. Maka untuk kopi yang seperti ini wajib kita sambung dengan klon unggulan, klon lancuran ya, seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.